bidang usaha yang ada di sini. Jadi kalau bidang usaha PT KPBN yang terkenal dengan trademarknya itu sekarang Inacom ya, Indonesian Community itu kita bergerak di bidang satu. Yang pertama itu transaksi melalui tender untuk jual beli komoditas perkebunan, terutama yang di PTPN. Seperti satu, sawit dan turunannya. Sawit dan turunan itu ada banyak, ada CPO, ada PKO, ada RBDPO, ada RBDPKO, ada steering, ada PFHD, banyak itu Pak. Sampai ke akhirnya ke limbahnya, sampai ke miko atau minyak kolam sama bungkil. Bungkil itu bekas perasannya bekas perasannya inti sawit. Jadi inti sawit, kelapa sawit itu yang dijadikan CPO-nya itu bukan tengahnya ternyata, tapi serabut di pinggir-pinggirnya aja Pak. Itu yang dipres, direbus, dipres, kemudian itu jadi CPO. Tengahnya namanya inti sawit atau kita bilang palm kernel. Itu di tengahnya tuh ada kayak kelapa pohon tuh, kelapa biasa, putih gitu, ada airnya juga. Nah itu namanya inti sawit. Nah inti sawit dipres juga, namanya PKO, palm kernel oil. Itu ceritanya. Kita transaksi melalui tender, kemudian melalui bid over, kemudian trading biasa. Jadi ada satu divisi kami Pak melakukan penawaran ke pemilik CPO dan lain sebagainya. Kemudian kita jualkan, kita menjual baik melalui tender maupun melalui transaksi tawar menawar seperti biasa. Itu yang pertama bidang usaha. Yang kedua bidang usahanya adalah logistik kaki timbun. Logistik kaki timbun ini kita punya storage tank atau tangki timbun di Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Belawan. Di mana di situ kami sebagai pengelola, jadi kami tukang simpan. Jadi ada orang sewa tangki kami, mereka bawa di tangki, habis itu kami eksporkan. Induk perusahaan kantor pusat kami di Jakarta, di Jalan Supraptia, di Menteng, Cikini, Jakarta Pusat. Yang ada di sini ini kantor cabang Pak. Dulu kantor cabang, sekarang jadi perwakilan namanya kantor Balai Kota Medan. Kalau yang di mana? Yang di Belawan namanya kantor direksi Belawan. Ada lagi kantor unit Belawan. Jadi di Medan ada 3 kantor. Di sini kita untuk pengurusan dokumen ekspor. Yang di Belawan itu untuk kantor direksi, terus ada direksi kami di sana salah satu. Kemudian yang di unit ya otomatis ya itu tadi yang storage tank tadi itu Pak. Jadi kepala cabang ini ya, bapak sendiri kepala cabang. Dulu kepala cabang namanya, sekarang namanya kepala bagian bisnis logistik. Jadi langsung di bawah Kementerian BUMN ke holding PTPN dulu Pak. Holding PTPN baru kita ke KPBN baru ya. Kamu kan perusahaan KPBN. Kita itu anak perusahaannya KTPN Pak. Ya, holding KTPN. Terkait dengan ekspornya kayak ekspor CPO dan turunannya tadi ya. Baik. Kaitannya dengan kan swasta kan ini ada Mbak, ya ada banyak hubungan dengan swasta tuh kita jadi apa ya, bukan partnership ya kita jadi kayak model pesaing dan pemain aja Pak. Ya jadi mereka bukan mitra. Untuk pembelian lewat tender mereka bisa jadi pembeli, tapi untuk trading kami yang bisa jadi pembeli gitu. Jadi mitra ya gitu. Coba kita dari trading ini seperti apa sih Pak? Trading ini apa sistem kerjanya? Kalau trading sistemnya gini, kami tergantung nih. Kami ada ahli di bidangnya untuk bisa memprediksi harga itu ke depan naik atau turun. Kan? Kami punya orang-orangnya Pak.
namanya AIP. AIP itu ideal price belakangnya istilahnya. Saya lupa nama istilahnya itu. Ideal price. Jadi dia memprediksikan harga seminggu ke depan. Nah, dari mereka lah kami nanti akan tahu prediksi harga. Kalau dia bilang harga ke depan turun, berarti kami cari kontrak jual dulu. Kontrak jual ya, karena kalau harga turun, kami kontrak jual. Nanti pas harga turun baru kami beli barangnya. Baru kami penuhin. Kan kontrak jualnya udah dapet kan? Tinggal kami cari kontrak beli, itu trading Pak. Kalau harga naik, kami cari kontrak beli dulu. Beli maksudnya dari mana? Dari supplier Pak. Jadi supplier itu ya tadi Bapak udah bilang ada Wilmar, ada Unilever, ada Musimas. Ya itu partner kami juga nanti. Ya saling ada strategi aja Pak. Pada saat mereka beli kita, kalau kita kan belinya enaknya mereka Pak, karena kita jadi acuan harga nasional. Mereka beli lewat tender. Main saham itu falas gitu Pak ya. Kalau falas dia, kalau falas kan barangnya tidak real. Iya. Nah, kalau ini barangnya real. Iya. Real kontrak ya terserah itu mau kontrak beli dulu atau kontrak jual dulu, tergantung dari prediksi harga. Nah, ini terkait kebijakan pemerintah ya. Ya. Ini kan ekspor impor ini Pak. Bapak ekspor ke luar negeri atau kita Ya. sama PTPN yang ekspor. PTPN yang ekspor. ini ada kebijakan pemerintah. Nah, sesuai dengan kebijakan Pak. Ya, anti dumping ya. Itu seperti apa Pak? Bangsa lain, bangsa kita. Kalau Indonesia itu tidak mengenal istilah dumping. Orang Indonesia itu terkenal jujur, makanya banyak pengusaha luar negeri itu malah mau bertransaksi sama Indonesia. Ya, karena apa? Karena kita jual ya memang harga pasarnya, nggak main-main. Beda sama misalnya, mohon maaf, satu negara gitu kan, untuk melindungi, nggak boleh sebut Pak. Tapi nanti siapa tahu kita terjun dari ekspor impor itu. Jadi ada negara gitu kan, dia punya produksi itu, begitu untuk mempertahankan produksi negaranya, barang yang dia beli harus lebih mahal dibanding barang yang dia jual di negaranya. Nah, kalau kami nggak begitu, kami Indonesia, setahu saya, kami kan itu tadi karena belinya melalui tender Pak jualnya, jadi harganya ya selalu harga itulah, kecuali standar, kecuali untuk produk-produk tertentu yang premium, misalnya yang RSPO. Nah, RSPO dia ada preminya. Premi itu kayak semacam apa ya? Biaya yang kami keluarkan untuk mengurus RSPO itu. Jadi kalau harga CPO biasa ini misalnya 10.000, harga RSPO dia 12.500. Nah, itu Pak. Itu aja. Tapi itu pun memang sudah tertera dalam tender itu. Makanya Indonesia itu terkenal jujur. Jadi mohon maaf ya Pak, agak-agak kurang lincah mainnya. Jadi kita terlalu ngikutin aturan karena takut di ban atau takut diapain, ya kita seanggap pasar aja. Makanya yang beli barang-barang kami itu Eropa, kebanyakan orang-orang Eropa, orang-orang Singapura, nanti sama mereka dijual lagi tuh barang kami tuh. Nanti maklar memang kelas top lah ya, punya modal gitu Pak. Jadi beli satu kapal, dengan satu kapal kalau kali 10.000 ton itu sekitar 10.000 kali 10.000 aja, itu udah 100 miliar Pak. Satu kapal. Ya kan? Sebelum ke yang lain, satu lagi ini kan terkait nanti dan kita jangan lama dalam hal kejujuran kita ini. Makanya sering dalam tanda kutip kita ingin menggurui atau gimana ya? Kalau menurut saya itu bukan lemah. Sisi Indonesia itu bukan lemah. Mungkin karena kita memang, mohon maaf nih, dari didikan kolonial Belanda ya, dividi et impera gitu kan, itu kan memang terus terang bangsa kita tuh nggak bisa kompak. Itu salahnya. Bangsa kita ini kurang kompak.
Itu makanya Pak. beda Malaysia, dengan- Malaysia aja mendikte kita. Itu dia, Pak. Coba kita didikte negara kecil aja. Padahal Hmm. ini saya kasih bocoran sama Bapak Boleh. nih. Malaysia itu CPU sawitnya itu belajarnya ke PTPN Pak. Iya. Belajarnya ke kami ke sini. Ini kalau saya boleh liatin, ini harga ini pakan lama. Nah, ini pergerakan harga teh ini pemerintah sendiri yang punya. Ini contoh-contoh zaman dulu kita apa ya meramu harga komoditas seperti ini. Jadi kita sampai ke mana nih? Ke London. Ke London, ke Eropa itu di mana? Itu kita lakukan gitu. Bayangin, ini tahun 70-an, tahun 80-an kita lakukan. Yang sayangnya di kita itu kita nggak, mungkin karena pemerintahnya juga kurang tegas ya, Pak. Kurang tegas ya. Kalau pemerintahnya kita kuat, kita tentukan, misalnya kita dibanding gitu sama di monetorium sama apa, sama Uni Eropa. Kalau saya berani jadi presidennya, saya stop sekalian. Itu tekain-kain gitu Pak. Orang sana ya. Orang sana karena mereka apa? Mereka jadinya belinya bukan lewat Indonesia, tapi belinya lewat broker, lewat Singapura. Dan pembeli kami itu semua rata-rata dari perusahaan Singapura. Ya itulah broker itu Singapura. Iya. Broker, jadi itu tadi harusnya memang kita lebih kuat, kita lebih mapan, kita lebih apa? Lebih bijaksana. Kalaupun memang misalnya kita mau ini, ya kita langsung aja kita menutup diri kita gitu. Kayak misalnya kayak Cina, udah saya stop aja, saya nggak mau ekspor, nggak mau impor, bubar itu. Saya yakin tuh langsung datang ke negara-negara besar di Indonesia. Yang benar-benar diteruskan kan seperti itu. Iya tapi kan telat Pak, udah last minute lah hitungannya, udah injury time baru begini. Coba dari awal dia udah lakukan ini gitu. Harga kita bisa jauh lebih bagus. Karena apa? Saya jamin ya. Kualitas CPU yang diserahkan oleh PTPN Group itu kualitas CPU terbaik ini. Saya jamin. Karena apa? Walaupun dihajar isu sana isu sini, dibeli juga sama mereka Pak. Katanya apa? Tidak sehat lah inilah. Oh, bukti dibeli juga habis juga. Bayangkan sampai minyak kolam itu minyak limbah di KKS. Ada di minyak limbahnya itu sampai dibeli sampai juga ya. dibelinya ini sampai benar-benar sampai yang lumpur yang selat aja mereka beli. Baik. Betul. Kalau saya bilang minyak kita tuh yang terbaik dan orang kita bukan tipe negara penipu. Bangsa Indonesia itu negara jujur. Tapi ini terkait negara jujur ini Pak ya. Ini kan penghasil CPU terbaik di negara dan terbanyak saya juga terbaik dan Terbanyak di Malaysia Pak. Malaysia. Nah, justru negara kita pernah ada penangkapan minyak ini. Nah, ini gimana kok bisa kita penghasil terbaik kok di negara sendiri Ya. bisa langka? Saya jawab ya Pak. Saya jawab. Kalau itu menurut saya itu memang permainan kartel. Nah, makanya ya sekali ini saya bilang ketegasan pemerintah ini dibutuhkan. Apa namanya? Menyatakan misalnya ya kita stop ekspor, kita penuhi dalam negeri. Oh harga di dalam negeri sama baiknya dengan harga ekspor. Harga ekspor tuh nggak apa ya? Nggak misalnya di dalam negeri kita jual 10.000, keluar ekspor kita jual 12.000, nggak mungkin. Kita sama jualnya tetap 10.000. Ini kan tujuannya mereka itu. Ya tujuannya mereka nimbun minyak Pak. Untuk harga lebih mahal, mendorong harga biar lebih mahal. Ini kan makanya Spekulasi dulu ya. Ya. Tahan dulu baru. betul Bapak. Ini spekulan aja kayak gula, beras kan sama. Karena pemerintah kita nggak kuat ya regulasinya ada, cuman itunya pelaksanaannya ini agak kurang lah ya, gitu ya. Kalau tegas pemerintah kita, saya yakin kita nggak akan mungkin langka apapun di Indonesia. Langka apa yang bisa dilangka di Indonesia? Semua kita ngasih lihat kok. Saya curiga gini, kan ini dinyatakan bahwa Malaysia itu sebagai produsen yang terbesar gitu ya.
Cuman kalau saya lihat jumlah kebun Malaysia Indonesia malah tinggi Indonesia gitu. Lebih banyak. Ya curiga seperti tadi dibeli sama broker dari Singapura, nanti dijual atas nama bendera Malaysia, itu bisa terjadi Pak. Singapura tuh memang negaranya kerjanya seperti itu. Jadi kita CEO kita, nah kita kan udah dilengkapi CEO nih dari Disperindak gitu kan, itu nanti ada Certificate of Origin, namanya itu Indonesia disebut. Tapi disobek di Singapura diganti CEO Malaysia boleh Pak? Kan kita udah nggak bisa kontrol sana kan. Nah itu saya sih mengharap broker-broker itu adanya dari Indonesia gitu. Jangan orang lain, orang kita lah harusnya. Kita yang mengundang si M-Buyer itu datang ke Indonesia untuk apa? Naikkan harga tadi, nggak perlu pakai broker gitu. Harusnya pemerintah ini punya kamar dagangnya gitu kuat gitu. Kamar dagang kan bisa ngatur Pak, ya kan? Bisa ngatur bahwa nih kita tetapkan yuk headnya untuk CPU Indonesia sekian gitu. Bisa loh itu. Dan itu nggak mustahil, dan itu bisa dilakukan sebenarnya kalau sama-sama semangatnya sama ya, kita mau meninggikan produksi yang Indonesia. Tapi kalau tadi Pak, kepentingan itu yang kita nggak bisa, karena tadi saya sama Bapak nih, kadang kan orang Indonesia itu aneh lucu ya. Misalnya saya sama Bapak nih sama-sama orang Indonesia, kadang Bapak nggak percaya sama saya. Tapi begitu saya rambut pirang, mata biru, Bapak percaya. Iya kan? Nah, itulah saya bilang efek dari penjajahan yang memang 3,5 abad itu gitu. Gitu. Kita lebih percaya orang luar daripada orang kita sendiri. Justru kita percaya ke penjajah itu. Jadi, bayangin loh kalau Indonesia bikin pesawat terbang, masa iya nggak bisa bikin mobil? Pesawat terbang aja kita bisa bikin loh Pak Habibie ya kan? Mobil aja kan kita nggak bisa. Mobil loh, cuman di darat nggak perlu terbang, cuma asal jalan aja. Masa kita nggak bisa bikin? Karena apa? Ya karena tidak ada kemauan dari rakyat kita, dari pemerintah kita untuk menegaskan bahwa yuk kita produksi nasional. Ada dulu zaman presiden sebelum kita, belum sebelum yang ini ya, presiden kita yang dulu melakukan itu, tapi kan caranya juga salah. Mobil negara lain cuma di rebranding sama brand Indonesia, baru di Indonesia. Itu nggak boleh. Harusnya ya kita sama seperti ya kita contoh negara tetangga lah. Ya negara tetangga lah. Tetangga kita kan dia kerjasama dengan Mitsubishi, bikin merek sendiri, pabriknya di Malaysia. Itu yang cantik. Ya. Itu yang cantik. Harusnya Indonesia itu bisa nyontoh seperti itu lah Pak. Tapi udah mulai Cuman sayangnya udah telat. Kalau menurut saya masa kemasannya kita ini sekarang ini, kalau saya lihat ya, kan dari awal kita kan masa menanam, masa produksi, sekarang kita masa panen. Nah ini sekarang kita euforia after panen. Jadi orang-anak muda ini sekarang Pak, udah nggak mau dia kerja di kebun. Anak-anak muda udah jarang mau kerja di kebun, ya kan? Di sawah udah nggak mau kan? Ya kan? Maunya kerja di kota, pakai gadget, laptop, ya kan? Nah jadi euforia udah berbeda, generasi kita udah berbeda, takut ya, nggak akan ada lagi. Silakan Pak, silakan. Takutnya nggak ada lagi yang dari kita yang aware ya, yang aware bahwa ya Indonesia terus berubah. Kalau Indonesia mau lebih baik, Indonesia berubah. Kalau perlu orang menutup barang kita, apa namanya istilahnya? Kalau marketing bukan moratorium apa ya? Nge-ban negara kita tuh apa istilahnya? Iya, kita dilarang untuk masuk ke negara ini. Istilahnya apa ya? Apa ya? Bukan mau parah lah. Jadi harusnya kita tuh menutup diri kita aja. Udah, saya nggak mau ekspor, nggak mau impor. itu maksudnya. Nah kalau boykot kan sama sekali ini. Kita pokoknya kita nutup perbatasan kayak Korea Utara gitu kan. Kita nggak mau impor, nggak mau ekspor. Ya di banned gitu loh, banned. Saya coba mungkin sebulan aja.
Saya yakin itu Malaysia datang, Singapura datang, China pun pasti akan datang, Eropa pun pasti akan datang. Bro digugat ya? Digugat dari Lo bukan digugat loh, kita ngomong, saya nggak mau. Kita apa? Iya, kita nutup diri kok. Ngemis gitu maksudnya. Mereka datang untuk mengemis, udahlah bukalah kerannya, bukalah. Ya ditutup dulu semua keran itu maksudnya. baru jualan sekali di sini. Ya, Harusnya seperti itu. tapi Memang resikonya besar karena negara kita kan luas. Tapi kalau pemerintah kita berani harusnya aman. Aman. Karena yang ngomong gitu tuh bukan orang Indonesia loh. Ekonom dari Singapura. ya udah meneliti ya. Ya, memang udah meneliti. Karena apa? Yang bikin ramai rumah sakit di Singapura, rumah sakit di Malaysia, mall di Singapura, yang bikin ramai siapa? Nah, kalau kita tutup diri, mereka sepi. Dari mana mereka dapat? Omset Makanya kalau kita mau damping, ya kita karena itu tadi, karena kita nggak kuat, ya nggak kompak, nggak akan bisa kita damping. Pasti akan ada yang cari jalan lain untuk menjual di harga pasar gitu, tapi kan? Jadi sebenarnya kan banyak negara yang masuk dalam Iya. misalkan juga terkait dengan segala baik. Nah, ini sengaja diciptakan seperti itu. Kalau kita memang benar-benar kayak tadi satu soal itu kan benar. Jadi apa? Jadi kaya kita dari Amerika sama Cina itu. Betul. Jadi kalau kita tuh gini, kita itu punya semua sumber daya. Dari uranium, emas, tambang ya, sampai perkebunan, ikan di laut pun kita punya banyak. Iya, makanya mineral, dasar batu bara ya, karena mineral itu dari emas, uranium sampai ke batu bara gitu kan. Kemudian perkebunan, pertanian, sampai ke ikan di laut itu kita punya banyak. Lagi nggak sekarang panas begini. Hah? Kita punya banyak, semua itu kita punya. Tidak ada satu negara pun seperti negara kita yang cuma punya 2 musim, ya kan? Semua berlimpah, tenaga kerja ada, tapi ya kalau saya bilang sih bukan mengelola ya, cuman kadang negara kita ini sayang ini kita terlalu matangnya terlalu cepat. Kita kayak ikan gitu. Ini dulu profesor ilmu politik kampus saya itu pernah ngomong, jadi kalau zaman Pak Harto ini bubar, dia prediksi gini, bubar sebelum Indonesia tinggal landas, Indonesia akan hancur. Dari sisi politiknya ya, bukan dari sisi negara ya, politik Pak. Kayak terbukti, kata-kata beliau terbukti 100%. Kita chaos secara politik. Kita gontok-gontokan politik. Politik itu mereka nggak mikirin negara kita Pak. Mereka pikirin cuma kelompok gimana cara memperkaya diri sendiri. Ya kan? Nggak ada ceritanya untuk negara benar-benar dia, yuk kita berdiri sama tinggi, sama rendah. Untuk negara itu enggak. Mereka mikirin itu namanya chaos politik. Kalau saya bilang udah rusak politik. Sayangnya itu kita ngalamin seperti itu. Kalau Pak Jokowi ini bisa ya 10 tahun yang lalu aja deh, melakukan hal itu, ya kita sekarang tinggal Anda sebenarnya. Cuman sekarang kepentingan juga nanti dia beliau diprotes sama pengusaha kan ngalah juga akhirnya kan. Nah, itu kurangnya kita nih Pak. Menurut saya pribadi ya Pak, bukan menurut perusahaan. Jadi kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan